Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini untuk mempersiapkan hati kita. Kita membawa setiap korban syukur di hadapan Tuhan. Sebab ini Tuhan kerinduan kami Tuhan untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Makasih kalau kami boleh ada sampai saat ini. Kami tahu Tuhan semua karena kebaikan, anugerah dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Karena terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan baik, Tuhan baik. Sebab kasih-Nya tiada berubah. Masuk
hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Engkaulah Tuhan Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Dengan senang hatimu
Engkau Allah yang berdaulat atas setiap kami. Ya, lagi pimpin Tuhan ibadah ini, kami percaya Engkau Allah yang bertata atas setiap pujian penyembahan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Semua siap memuji Tuhan, katakan sekali lagi shalom. Semua berbahagia hari ini, amin. Kita mau katakan hari ini, kurasa bahagia. Kita bersuka di dalam Tuhan.
Sebab kami ingin lebih lagi mengenal Tuhan, lebih dari apapun. Makasih Tuhan. Ku buka matamu dan lihat wajahmu. Kami kagum Tuhan. Berkabung bila ku lihat hidupmu dan karya tanganmu. Ku bersaksi
memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat damai sejahtera dan sukacita Allah yang terus melimpah dalam hidup kami. Kami mau bersyukur. Kami sudah menaikkan pujian syukur kami, rasa terima kasih kami, rasa kagum kami, rasa hormat kami kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur, berterima kasih. Kami percaya hadirat-Mu, lawatanmu, urapanmu ada bersama-sama dengan kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun umat-Mu yang mendengarkannya. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang Kau inginkan di dalam setiap kehidupan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Yuk kita beri apresiasi buat WL singer, pemusik yang luar biasa. Haleluya. Katakan kalian luar biasa. Kalian luar biasa, anak muda yang dipakai Tuhan, ya. Pagi ini kami bersyukur, berterima kasih. Luar biasa ada tim support saya dengan luar biasa yang sebenarnya sore ada ibadah, tapi mereka mau ikut bersama-sama untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Sungguh luar biasa. Kasih apresiasi lagi buat kita. Umurnya gak muda lagi loh. Ya, ada yang jigo ya, apa yang sacap. Enggak, ada yang 60 ke atas. Tapi dengan setia, dengan satu kerinduan untuk dia boleh mendengar firman Tuhan, untuk mereka boleh mendengarkan firman Tuhan untuk kembali lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. Bahkan kita semua adalah tiang-tiang gereja, tiang-tiang rumah tangga yang kami harus hadapi setiap hari dalam hidup ini. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada pengurus di tempat ini, terutama Bapak Pendeta Hendy yang mempercayakan saya untuk kembali membawa firman Tuhan di tempat ini, kepada Yanuar dengan calonnya juga yang memberikan kesempatan, bahkan Ibu Asian yang ada di tempat ini. Hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kalau yang tim saya, tim support saya sudah mendengar, biar dengar lagi, biar menjadi dewasa lagi. Yang setuju katakan amin. Ya, mengenai kedewasaan rohani. Sama-sama katakan kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani tidak diukur dari umur, dari jabatan, dari kekayaan yang ada pada kita. Bahkan berapa lama kita melayani Tuhan, berapa lama kita duduk di mungkin di bagian diakonia, mungkin juga kita duduk di bagian musik atau apapun yang terlibat dalam pelayanan ini. Kedewasaan rohani tidak diukur demikian, tapi kedewasaan rohani diukur yaitu tadi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Itu ya, nggak janjian tadi sama Christian ya. Jadi kedewasaan rohani itu diukur seberapa banyak, seberapa dalam kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus dan terus mau bertumbuh di dalam kehidupan ini untuk terus berbuah bagi banyak orang. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kedewasaan rohani. Ya, saya katakan dewasa rohani itu tidak diukur oleh umur ya. Saya melihat di tempat ini ada Yanuar ya. Umurnya mungkin masih cicak ya, mungkin lebih ya. Tapi luar biasa
di dalam kerohaniannya Tuhan pakai ya. Saya juga ada tim yang tadi di sini ya. Ada Christian, luar biasa, anak muda yang dipakai Tuhan. Dia menjadi dewasa dalam rohani. Dia sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya katakan, kedewasaan rohani tidak diukur dari usia, seberapa kita rajinnya beribadah, seberapa kita sudah melayani Tuhan. Bukan itu. Kedewasaan rohani diukur, kedewasaan rohani yang sesungguhnya adalah mengenal Yesus Kristus, siapa Tuhan kita, dan kita apakah sudah bertumbuh, bahkan berbuah, bahkan tertanam, bahkan berakar di dalam Tuhan. Itu yang namanya kedewasaan rohani. Ya, setuju ya? Setuju ya? Jadi bukan karena usia, tapi di sini yang usianya udah tua terus belajar ya. Belajar dan belajar ya. Jadi bagaimana ciri-ciri orang yang dewasa di dalam rohani? Tadi saya katakan yaitu mengenal Yesus Kristus dan mau terus bertumbuh dan berbuah dan bahkan terus bertertanam di dalam Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Gampang banget ya. Gampang banget ya. Yang pertama katakan belajar. Sama-sama katakan belajar. Kita menjadi dewasa, dulu kita kanak-kanak. Oh, ada ayatnya lupa ya. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Betul apa benar? Ya. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikirannya seperti kanak-kanak. Sekarang, katakan, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu ya. Dulu memang melalui proses ya. Untuk menjadi dewasa harus ada proses ya. Saya lagi urus cucu baru lahir sampai sekarang sudah 5 bulan. Wah, saya lihat perkembangan melalui proses. Tadinya nggak bisa apa-apa, sekarang wow udah luar biasa. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata kanak-kanak. Sifat kanak-kanak gimana sih? Coba. Sifat kanak-kanak. Hah? Oh, suka ngambek tuh, bukan saya ngomong ya. Apalagi? Ayo, banyak sifat kanak-kanak. Nggak dikasih nangis. Apalagi? Yang di pojok sana. No. Coba. Manja. Bukan mandi jarang ya. Ya manja, kolokan. Ya itu sifat kanak-kanak. Tapi hari ini kita belajar mengenai kedewasaan rohani. Hal-hal yang tadi dikatakan tidak lagi boleh ada di dalam hidup kita. Karena kita mau belajar menjadi dewasa di dalam Tuhan. Rohaninya makin naik. Saya katakan bahwa hidup ini adalah sekolah. Sekolah kehidupan. Yang setuju katakan amin. Oh, sekolah? Iyalah, sekolah. Menuju apa? Kita menuju terus naik kelas. Kalau sekolah kehidupan ini, kita akan menuju surga yang bakal, yaitu tempat di mana Tuhan sudah sediakan buat kita. Ya, jadi kita sekolah, belajar, ya, belajar. Belajarnya tidak ditentukan oleh usia. Nih di sini ya, saya walaupun udah tua, umur saya udah lakcap lebih. You know lakcap? Ya, sudah 60 lebih ya. Kita diberi kesempatan di gereja kita ya untuk belajar. Belajar gak saya? Belajar. Ada Ibu Riana, banyak ada 8 orang yang udah tua-tua, udah tuir-tuir tetap belajar. Saya mau belajar. Ciri-ciri orang yang dewasa rohaninya itu selalu mau belajar dan diajar. Sama-sama katakan, mau belajar dan diajar ya. Mau belajar dan diajar. Belajar hal apa aja? Tentunya belajar firman
Tuhan, ya. Belajar apa lagi dari firman Tuhan? Kita belajar soal kebaikan, soal kebenaran. Belajar apa lagi? Banyak banget. Belajar soal ketaatan, belajar soal rendah hati, belajar dan belajar. Jadi jangan katakan, saya sudah tua, saya nggak bisa belajar lagi. Belajar, Bu, ya. Yang memampukan kita adalah hikmat daripada Tuhan. Kalau kita ada kemauan, ya. Bukan kita mau nyanyiin anak muda, bukan. Tapi kita mau belajar dan diajar sama Tuhan. Sampai kapan? Saya katakan hidup ini adalah sekolah kehidupan yang terus mau belajar dan diajar, terlebih lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Amin, ya. Yang pertama kita mau belajar tentang kelemah lembutan dan rendah hati seperti Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Matius 11 ayat 29. Yang pertama kita mau belajar apa? Belajar lemah lembut seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, seperti Tuhan Yesus pun melakukannya. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Harus kita belajar dari Tuhan juga, ya. Tuhan yang bilang nih, firman Tuhan yang belajar apa? Belajar apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat kemenangan. Amin, amin. Yang pertama kita boleh belajar dan diajar melalui kebenaran firman Tuhan. Bahkan belajar daripada Tuhan Yesus. Kita harus lemah lembut dan rendah hati, ya. Cek and recheck ada di kita. Sudahkah kita melakukan hal ini, ya? Oh belum Bu, belum bisa Bu, belum. Saya nggak bisa rendah hati Bu. Saya selalu tinggi hati, saya selalu sombong. Hari ini kita belajar karena Tuhan sendiri rendah hati. Mana bisa Bu, saya rendah hati, ya? Bisa nggak lemah lembut? Enggak, saya orangnya kasar, tapi hatinya baik, nggak ada tuh, ya. Dikatakan saya orangnya kasar tapi saya lemah lembut, gak ada tuh, ya. Firman Tuhan katakan apa yang keluar dari mulut kita timbul dari hati. Apa yang meluap dari hati keluar dari mulut kita. Kalau hatinya baik ya pasti baik, ya. Kalau hatinya lemah lembut ya keluarnya pasti lemah lembut, ya. Bisa juga karena kita hidup, katanya selalu disalahin apa nih? Daging, ya, disalahinnya daging. Ikan saya lihat masih daging Bu, mana bisa Bu lemah lembut, mana bisa Bu rendah hati. Bisa kalau terus ditekan hidup kita dengan firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri katakan bahwa Dia lemah lembut dan Dia rendah hati. Bisa ditekan, ya. Hari ini kita bisa tekan. Oh, didengar lagi. Oh, diingatkan lagi. Kita harus lemah lembut. Kita harus rendah hati, ya. Sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan sendiri, kita harus lemah lembut dan rendah hati. Toel sebelahnya, yuk kita belajar lemah lembut dan rendah hati, yuk, ya. Seperti Tuhan yang mau, seperti Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Yang kedua, belajar apa lagi yang secara spesifik yang saya boleh sampaikan. Yang kedua, biarlah kita terus belajar TAAT, dibalik juga TAAT. Apa tuh? Pintar semua, bahasa Indonesianya 100. Amin. Ya, kita baca Ibrani 5 ayat 8. Ibrani 5 ayat 8. Yuk, belajar lagi nih dari Tuhan Yesus, ya. Dikatakan apa? Dan sekalipun ia tuh huruf besar, ya, I-nya, ia tuh berarti Tuhan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia apa? Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Aduh. Soal ketaatan, saya
pikir hanya Tuhan Yesus yang memberikan nyawanya untuk kita semua. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya dia tetap taat hanya untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa, supaya kita menerima surga yang kekal. Dia relakan hidupnya, ya. Dia Tuhan loh. Dia bisa saja waktu disalib, dia bisa ya melakukan, dia bisa terbang, dia bisa pergi ke rumah Bapa. Ya, dia tidak melakukannya. Yuk kita belajar taat. Taat dalam apa? Taat dalam beribadah, taat memberi perpuluhan, ya. Taat apa lagi? Taat, ketaatan banyak lagi. Taat yang sebagai ada anak-anak di sini, taat kepada kedua orang tuamu. Ya, kalau kita bisa taat kepada Tuhan, pasti kita bisa melakukan ketaatan kita kepada orang tua kita, kepada orang yang lebih tua dari kita. Yuk belajar, ya, untuk terus kita mau belajar dan belajar dan belajar. Belajar yang pertama dari Tuhan adalah soal kelemah lembutan. Soal belajar dari Tuhan adalah soal rendah hati, ya. Yang kedua kita boleh belajar tentang ketaatan. Dan yang terakhir ini dari soal belajar, firmannya belum habis loh. Wah. Belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Gimana caranya? Yuk baca, ya. Filipi 4 ayat 11. Filipi 4 ayat 11 dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar apa? Mencukupkan diri dalam segala keadaan, ya. Kalau saya simpulkan firman Tuhan ini, menurut saya gini, ya. Kita belajar mencukupkan diri gini. Gajinya 1 juta, ya harusnya pengeluarannya kurang dari 1 juta. Tapi ada pemasukannya, pendapatannya 1 juta, pengeluarannya 2 juta. Itu benar apa benar? Nggak benar, ya. Akhirnya nanti terlilit. Tuh, ya, bukan saya yang ngomong, ya. Betul apa benar, ya? Yuk belajar. Ini susah-susah gampang, betul apa benar? Ya, belajar mencukupkan diri. Udah dapatnya 1 juta, udah makan sehari, makan tempe. Saya suka loh makan tempe, mentelur saya suka, ya. Makan kecap sama kerupuk saya pernah ngalamin, ya. Saya udah cerita, ya. Ya, saya udah ngalamin. Cukupkan diri. Kalau memang gajinya 1 juta, ya mari kita cukupkan diri. Yang kurang-kurang minimal ya 1 juta, pas dah 1 juta apa. Tapi waktu kita dapatnya 1 juta, kita keluarnya, kita keluarin tuh 2 juta. Gimana caranya? Tadi ibu udah bilang, ya. Jadi ngutang, akhirnya terlilit. Akhirnya bisa ngelilit ngeleher. Ya banyak yang mau kaya, mau lebih lagi, yang melalui pinjol tuh, yang katanya ada tuh yang terjun bebas, banyak, ya. Yuk mari kita belajar, ya. Tuhan ajarkan kita. Rasul Paulus katakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Oke? Mau belajar? Amin, ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus dan kita boleh semakin bertumbuh dan berbuah. Yang pertama, teruslah belajar, ya. Belajar lemah lembut, belajar rendah hati, belajar taat, belajar mencukupkan diri, ya, secukupnya. Yang kedua, biarlah kita terus bertumbuh. Sama-sama katakan bertumbuh. Bertumbuh akan pengenalan Tuhan Yesus Kristus. Tadi udah dikatakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Keren lagunya, ya. Saya nangis, ya.
saya mau pelajarin. Saya belajar, masih belajar. Saya juga belajar. Firman Tuhan ini bukan untuk di sini saja. Nih, untuk ini saya masih terus belajar. Ya, belajar. Nah, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Yesus Kristus? Yang pertama, harus mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sumber kehidupan kita yang menyelamatkan kita. Amin. Yuk ayatnya 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terus belajar ya, terus bertumbuh akan pengenalan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akui bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan kita akui bahwa Tuhan Yesus sumber kehidupan kita ya. Sekarang ini kita lihat ya, perang katanya ya. Takut nggak? Ada sih yang takut, saya sih kagak, karena saya udah inget Matius 24 itu harus terjadi tanda-tanda akhir zaman. Kerja kita doakan saja. Waktu Rusia Ukraina berantem tuh ya, perang ya, kita udah doain aja. Tugas kita berdoa. Kan Tuhan pesan sama kita berjaga-jaga dan berdoa. Itu saya bilang ini, tolong gak ditolong Tuhan, saya tetap berdoa. Tolong gak ditolong. Waktu Tuhan tolong, puji Tuhan, haleluya. Waktu Tuhan tidak tolong pun, kita katakan puji Tuhan. Ya, karena rencana Tuhan atau kehendak Tuhan bukanlah kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, setuju ya? Ya, yang kedua, kita terus bertumbuh akan pengenalan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dengan cara kita mengakui bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang akan datang kedua kali menjemput kita. Jangan sampai tertinggal. Terus kita mau bertumbuh. Yang kedua, bagaimana caranya kita terus bertumbuh adalah tinggal di dalam Kristus. Melekat, nyantel terus, tenggelam terus dalam Tuhan. Ya, ada ayatnya Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Ya, dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Tuhan ingatkan kita mau terus bertumbuh tadi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin. Amin. Yuk, bagaimana kita mau terus bertumbuh? Yang pertama, terus akui Tuhan sebagai juru selamat kita, dan akui Tuhan bahwa Dia sumber kehidupan kita. Yang kedua, biar kita terus tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita adalah ranting-ranting Tuhan. Kalau tidak bertumbuh, kering, mati, akan dipotong. Yuk, jangan sampai kita dipotong ya.
ya, menjelang katanya akhir zaman ini. Ini baru belum akhir zaman, ini baru permulaan. Ingat tuh Matius 24, betul apa benar? Ya belum. Ya kalau udah semua bertobat, semua sudah itu, waktu Tuhan, rahasia Tuhan itu mah Tuhan mau datang. Yang penting kita berjaga-jaga dan berdoa, masih antusias, masih semangat. Dan yang terakhir nih, bagaimana kita caranya untuk mengenal Tuhan, bagaimana kita terus mengenal Tuhan Yesus dan semakin bertumbuh dan berbuah. Yang ketiga, teruslah tetap tenang dalam badai masalah kehidupan. Yang setuju katakan amin ya. Yuk, mari, mau badai, mau masalah datangnya tiba-tiba. Betul apa benar? Betul apa benar? Masalah, persoalan, badai datangnya tiba-tiba ya. Saya dengar Pak Cahyo katanya sehat kata Bu Asyen ya. Tiba-tiba pingsan loh katanya ya. Nggak siuman lagi ya. Tapi Tuhan sudah tolong. Mereka tetap tenang. Saya pastikan kalau kita terus berharap mengandalkan Tuhan, Tuhan bela. Amin. Amin. Tetap tenang di dalam setiap badai kehidupan, masalah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, saya mau saksi ya, di sini sih udah pada dengar ya mengenai tanggal 1 Oktober ya. Tanggal 1 Oktober itu adalah kenangan yang terindah buat saya. Bukan soal pacar memacar, tapi soal badai masalah yang datang. Tanggal 1 Oktober, kalau di sini sudah dengar, sono udah dengar, sebagian belum dengar. Ibu Asyen juga belum dengar, semua belum dengar. Kenapa? Mau tahu nggak? Mau tahu benar? Tahu ya, oke. Waktu saat ibadah tanggal 1 tuh tanggal hari Minggu ya, hari Minggu kita ibadah, sudah jalan, udah praise and worship, udah. Waktu saat doa untuk 3 generasi, tiba-tiba tadi kejadian tuh, apa tuh? Mati lampu. Saya bilang gini, Tuhan ya, namanya manusiawi ya. Tiba-tiba mati. Memang suka pernah begitu. Mungkin MCB-nya turun gitu ya. Tapi ini tidak loh. Wah, api dari gardu ya itu ya. Menyala keluar api. Wah, keren loh, api ya. Di belakang udah ribut nih. Kebakaran ya. You know kebakaran? Tahu ya? Wah, api panik di belakang. Nah, yang belakang udah mulai keluar. Saya biasa duduk di depan. Saya tetap tidak bergeming ya di belakang. Ada dengar katanya kebakaran. Saya pikir mati lampu. Tapi itu benar-benar luar biasa pertolongan Tuhan. Ada api, ada jemaat yang Tuhan, pasti itu hikmat dari Tuhan ya. Setelah api sudah membesar katanya di gardu itu ya, mereka kasih lap dengan air, ditutup begitu ya. Udah keluar semua, saya tinggal sendiri ya. Hamba Tuhannya kebetulan hamba Tuhan lain yang bawakan, udah pada keluar. Ada apa? Tapi ada dengar gitu kebakaran. Tuhan luar biasa loh. Dari saya hitung, saya catat ada 70 jemaat ya, yang tidak bergeming, yang tidak ketakutan kebakaran, panik, tidak. Mereka semua dibuat tenang. Puji Tuhan, haleluya. Kita punya rumah sebelah ya, yang punya gereja membeli rumah sebelah. Tuhan sudah siapkan lo, sediakan lo ya. Kita bubar enggak lo ya, satu pun tidak ada yang pulang. Keren enggak ya? Itu tanda-tanda orang dewasa rohaninya. Enggak, ada yang tuir, ada yang mau hampir 80 tahun, ada sampai cucu saya baby umur 5 bulan tidak bergeming, enggak pulang anak saya ya, saya paling belakang ya, katanya biasa dah hamba Tuhan paling belakang ya. Saya keluar,
terus nyambung loh. Itu perjamuan kudus 1 Oktober ya. Saya udah namanya manusia ada pikiran, aduh mana ada yang nanti tanggal berapa mau nikah ya, ada lagi yang mau persiapan mau nikah, ada yang begini, ada yang begitu ya. Pikiran jahat ya, tadi kan udah gak boleh pikirin yang jahat, pikiran anak-anak lagi, pikirannya Kristus ya, pikirannya yang dewasa. Tuhan tolong loh, 70-70-nya tuh masuk ke dalam rumah sebelah, ibadah seadanya. Tuh anak-anak muda di sana tuh abi baku gotong dari gereja. Wih keren. Nyambung lagi, nyambung dengan firman Tuhan ya, dengan perjamuan kudus. Waktu perjamuan kudus air mata saya mengalir. Tuhan, saya bilang gini ya, Tuhan berkemah ya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan ya. Bahkan setelah pulang dari gereja ada satu ibu-ibu ya, yang ibadahnya dia jauh, rumahnya di Semangan. Dia bilang begini, untung saya datang ibadah ini. Dia bilang untung lu. Kenapa Ci? Diuntung Ci? Saya bilang padahal kan hampir-hampir terjadi kebakaran gitu. Enggak, waktu saya berdoa, kamu lagi perjamuan kudus, kamu berdoa, saya disamber. Disamber apa Ci? Disamber sama Roh Kudus. Saya berkata-kata dalam roh katanya. Jadi ya dalam badai ya, dalam badai sekalipun ada yang diberkati Tuhan. Encik ini ya, terima kasih Linda. Terima kasih sama Tuhan. Ya, waktu kamu berdoa, saya tersambar Roh Kudus yang memberikan dia kekuatan lagi ya. Bukan juga dikatakan, maaf ya, suwe saya datang. Padahal dia datangnya jarang-jarang karena jauh ya. Tapi dia katakan, puji Tuhan loh. Puji Tuhan ya, mau terjadi kebakaran. Tapi dia bilang, puji Tuhan loh. Ya, waktu kamu berdoa di perjamuan kudus, saya disambar Roh Kudus sehingga dia tidak bisa berkata-kata lagi. Tuh, keren enggak? Ya? Makanya tetap tenang di dalam masalah persoalan badai kehidupan apapun juga, karena Tuhan mau kita tenang. Amin. Amin. Ayatnya ya. Kita boleh baca ayat ya, waktu ya, soal ketenangan. Ketenangan itu adalah satu kemantapan hati dan keyakinan bahwa kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Yang setuju katakan amin ya. Ketenangan itu adalah satu kemantapan, keyakinan bahwa kita memiliki Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara besar bagi hidup kita. Asal kita terus tadi melekat, nempel kepada Tuhan ya. Saya tutup dengan ayat ke 1 Petrus 4 saja, ayat 7. Pemusik boleh maju ke depan. 1 Petrus 4 ayat 7. Boleh kita baca sama-sama? Boleh kita baca sama-sama? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah apa? Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ingat-ingat nih, kalau ada masalah, ada badai, tiba-tiba datang, kekejutan datang, masalah yang tiba, Tuhan bilang suruh tenang ya, supaya jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita nggak tenang, rasa kusuk, doanya nggak bisa. Betul benar ya. Ciri-ciri orang dewasa dalam Tuhan rohaninya adalah yang pertama terus mau belajar dan diajar. Yang kedua terus mau bertumbuh dan berbuah. Yang ketiga terus kita tetap tenang dalam masalah persoalan hidup yang kita hadapi. Supaya apa? Cuma dibilang supaya kita dapat berdoa. Yuk ya, dunia bukan semakin baik, keadaan semakin baik, tapi kita katakan Tuhan Yesus baik. Yuk sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dunia tidak baik,
cinta Tuhan walaupun apapun bagaimanapun terjadi. Ku tetap cinta. Yuk naikkan pujian ini. Ku tetap cinta walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia, ku tetap setia walau badai datang menerpa. Ku tetap setia terlalu banyak yang Tuhan memberi. Amin. Katakan mungkin ku balas dari apa yang ku untuk selama-lamanya. Hamba selesai berdoa, hamba selesai menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia. Kami boleh praktekkan di dalam setiap kehidupan kami. Pulang dari tempat ini, kami meninggalkan sifat kanak-kanak kami. Kami boleh menjadi dewasa rohani di dalam Tuhan. Dengan cara terus kami mau belajar dan diajar, dan kami terus mau bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami boleh tetap tenang di dalam setiap badai kehidupan, masalah persoalan yang tiba-tiba datang. Kami percaya waktu kami tenang, kami bisa berdoa kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman Tuhan di dalam setiap loh hati kami, untuk kami boleh mengingatnya, untuk kami boleh mempraktekannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.